di rumah? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Semua tetap kabarnya luar biasa. Luar ya, biasa, ya. Kakak. Ya, seperti tadi di awal lagu kita sudah dibilang begema giring-giringnya, berarti waktunya kita siap-siap mau datang ke gereja beribadah. Walaupun masih di rumah. Tapi suasana Natal. Iya, Adanya betul Natal, sekali. Kakak. Kita sudah masuk Advent berapa ini, Kak? Ketiga, Kakak. Iya, kita Ketiga. sudah masuk Advent yang ketiga. 1 minggu lagi, Kakak. Sudah semakin dekat, Natal sudah semakin dekat. Jadi adik-adik di rumah semangat sukacita ya, walaupun masih di rumah. Iya, kali ini dalam ibadah kali ini adik-adik di rumah akan ditemani dengan Kak Linda bersama dengan Kak Helen. iya, terus organis kita yang paling setia dan yang paling ganteng di antara kita bertiga ini yaitu Amang Situa PBM Simatjunta. Iya. Nanti Kakak, kita masih tuas Harsitorus. Iya. Dan yang membawa firman siapa, Kakak? Nanti yang bawa firman Inang Diakones Elvina Kur Sinangga. Jadi adik di rumah yuk sekarang mari siapkan hatinya. Ya, sebelum kita angkat satu pujian, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh adik kita, Fania Silaban. Dan sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati kami. Sebentar lagi kami mau beribadah Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Berkati juga Amang Pendeta yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang selalu mengajarin kami dengan baik. Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman yang lagi sakit. Tuhan Yesus, berikanlah kesembuhan kepada mereka. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memulai ibadah memuji Kita, Tuhan. Lagunya apa, Kakak? mari masuk. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, kami masih hidup di dunia ini menanti-nantikan Kristus datang kembali. Sebab itu, ajarlah kami hukum-hukum-Mu. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, supaya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada kebahagiaan, damai sejahtera dan kehidupan kekal yang Engkau janjikan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Teguhkanlah hati kami agar kami tetap setia dan berharap kepada firman-Mu sampai akhir hidup kami dan hingga Kristus datang kelak. Amin. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat
yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik Sekolah Minggu Orang 3 bersama kakak-kakak Sekolah Minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat hafalan untuk minggu ini adalah dari Markus pasal 1 ayat yang ketiga.
Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 2 melalui video berikut ini. Aku sada ayat tolu. Suara Nina manjauh-jauh di halongonan. Pature hamu madalan di Tuhani. Pahornop hamu masih dalanan naik. Suara Nina manjauh-jauh di halongonan. Pature hamu dalan di Tuhani. Pahornop hamu masih dalanan naik. Suara Nina manjauh-jauh di halongonan. Pature hamuma dalan di Tuhani, pahornop hamuma si dalan nanai. Suara Nina jauh-jauh di halungonan, pature hamuma dalan di Tuhani, pahornop hamuma si dalan nanai. Suara Nina jauh-jauh di halungonan, pature hamuma dalan di Tuhani, pahornop hamuma si dalanan naik. Suara Nina manjauh-jauh di halongonan, pature hamuma dalan di Tuhani, pahornop hamuma si dalanan naik. Suara Nina jauh-jauh di halongan, pature hamuma dalan di Tuhani, pahornop hamuma sian dalan naik. Suara Nina manjauh-jauh di haholongan, pature hamuma dalan di Tuhani, pahornop hamuma si dalanan naik. Amin. Suara Nina manjauh-jauh di halongan, pature hamuma dalan di Tuhani, pahornop hamuma si dalanan naik. Sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 91, Putri Sion, nyanyilah. Dan juga bahasa Batak kakak. Ya, nanti bahasa UND Batak. 591 Iya. Floresian. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Ya, kita akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama itu untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai 12 Desember hari ini, yaitu ada Rowli Gultom dan Pandu Gultom. Mereka bersaudara sama-sama ulang tahunnya kakak. Dan mungkin ada adik-adik juga yang berulang tahun tapi kakak tidak sebutkan. Kakak-kakak sekolah minggu tetap mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Yang kedua kakak. Yang kedua itu ayat hafalan untuk minggu ini khusus forum 3, yaitu Matius sada ayat 20 tolu. Matius sada ayat 20 tolu. Kirim videonya ke WA forum 3 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Dan berikutnya untuk adik-adik ada informasi kita Natal sekolah minggu masih Natal online ya, masih online dan akan ditayangkan pada tanggal 19 Desember minggu depan Kak ya, sore ya. Nanti informasi selanjutnya kita akan lihat di WA grup masing-masing ya. Yang terakhir, kami guru sekolah minggu selalu mengingatkan adik-adik tidak bosan-bosan kakak bosan-bosan untuk tetap adik-adik di rumah melaksanakan protokol kesehatan 5M. Yang pertama itu mencuci tangan, pakai sabun, air yang mengalir. Terus yang kedua, memakai masker kalau keluar rumah ya. Kalaupun di rumah dan ada tamu misalnya, pakai kakak itu berarti ada orang luar yang ini ya, tetap pakai ya. Yang ketiga selalu menjaga jarak dengan orang ya. Apalagi yang sudah sekolah kakak. Ya betul, ada karena sudah ada beberapa sekolah yang sudah PTM ya. PTM, jadi adik di rumah tetap jaga jarak ya. Dan ya berikutnya menghindari kerumunan sama begitu ya di sekolah atau di mana saja kakak ya. Ya. Terus yang kelima mengurangi mobilitas, mengurangi jalan-jalannya kakak ya. Di ke mall kakak. Apalagi sekarang kan baju baru. Betul, katanya baju Natal udah kekecilan katanya kan tahu berapa lama di rumah. Iya betul ya. Apalagi sekarang kan cuaca kurang bagus ya. Jadi adik selain prokesnya itu mengurangi mobilitas, ingat juga cuaca sekarang kurang bagus ya kak ya. Kalau nggak penting-penting amat. Betul sekali ya adik ya. Karena dengan kita melakukan protokol kesehatan, yakin dan percaya kita pasti akan bisa mata rantai COVID-19. Tapi terutama jangan lupa kak, selalu memakan makanan yang bergizi, makanan yang seimbang. Betul, sekolah kakak. Makanan seimbang ya. Terus istirahatnya yang kebanyakan cukup. Betul sekali, karena jangan alasan belajar online kesempatan main HP tidak ya deh ya. Jadi digunakan HP dengan untuk yang penting aja ya. Nah terus jangan lupa berdoa berserah. Kita berdoa berserah kepada Tuhan. Oke itu aja kakak ya. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita nyanyi dulu kakak. Apa lagunya kakak? Anak yang dijanji. Ya, dari Kidung Jemaat 122. Anak
Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang menyertai kami, sehingga kami Tuhan boleh kembali bersekutu memuliakan nama-Mu Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, jaga hati dan pikiran kami agar kami Tuhan mengerti dan melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, apa kabarnya? Luar biasa, fantastik. Yes. Kita bertemu kembali di ibadah kita pada hari ini di Minggu Advent yang ketiga. Iya, sebentar kita akan menanti-nanti hari yang berbahagia ketika kita akan merayakan apa? Hari Natal. Iya, dan hari Minggu yang akan datang kita akan Natal juga ya, Natal sekolah minggu, sekalipun masih dalam ibadah virtual, tapi Inang percaya adik-adik sekolah minggu di rumah pasti sukacita tidak berkurang gembiranya ya. Adik-adik, minggu ini firman yang menyapa kita terambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai kepada ayat yang ke-25. Inang akan bacakan, adik-adik boleh membacanya, mengikutinya di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, cerita kita pada hari ini di Minggu Advent yang ketiga ini amat menarik. Karena apa? Kita bercerita tentang siapa itu Tuhan Yesus, dari mana dia berasal dan bagaimana dia datang ke dunia ini, dan apa sebenarnya tujuan Yesus datang ke dunia ini. Nah, itu yang selalu kita syukuri, itu yang selalu kita rayakan setiap memasuki bulan Desember. Sukacitanya beda ya. Karena apa? Karena kita melihat bagaimana besarnya kasih Tuhan Yesus. Nah, kalau kita boleh melihat siapa sebenarnya Tuhan Yesus ini, pasti adik-adik sekolah minggu sudah pada umumnya sudah tahu. Kalau tadi dikatakan di ayat 18 katanya kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Nah, kita mengenal ibu dari Yesus itu adalah Maria. Maria adalah seorang perempuan yang diberkati oleh Tuhan, dan dia pada saat itu bertunangan dengan siapa? Yusuf. Nah, Yusuf dan Maria adalah laki-laki dan perempuan yang saling mengasihi, yang saling menyayangi. Maka mereka bertunangan. Tetapi ada rencana Tuhan yang amat luar biasa yang memakai Maria untuk maksud Tuhan menyelamatkan kita.
Nah, ketika Yusuf dan Maria ini bertunangan, nah Tuhan Yesus, dari sinilah kita boleh melihat bagaimana kedatangan Tuhan Yesus ini. Ketika malaikat datang kepada Maria mengatakan dia akan mengandung. Nah, kalau dipikir adik-adik, dia kan masih bertunangan dengan Yusuf. Bagaimanakah dia mungkin bisa hamil atau dia akan memiliki anak padahal dia belum menikah diberkati. Nah, hal inilah yang menjadi kekhawatiran di hati daripada siapa? Yusuf. Nah, ketika dia mengetahui itu, tadi di ayat 18 dikatakan Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini yang boleh kita lihat, Maria ini mengandung dari Roh Kudus, berarti bayi yang ada di dalam kandungan daripada Maria ini adalah bayi yang kudus, adalah bayi yang akan dipersiapkan Allah bagi kita untuk menyelamatkan dosa kita. Nah, kemudian inilah yang membuat hati Yusuf menjadi takut. Kenapa? Iya, karena apa? Tadi mereka kan masih bertunangan. Seandainya dikatakan, wah, kenapa dia belum lagi menikah sudah hamil? Pasti orang-orang akan mencibir dia, akan menjelek-jelekkan si Maria ini. Bahkan tahu adik-adik, kalau ada perempuan yang hamil di luar nikah, itu akan dihukum rajam atau dilempari atau diusir. Dan hal inilah yang membuat khawatir di hati Yusuf. Dia mengatakan, bagaimana ini, kami kan masih bertunangan, tetapi Tuhan memberikan sebuah anugerah bagi Maria ini sehingga dia mengandung Yesus yang menjadi Tuhan bagi kita, yang akan menyelamatkan kita. Nah, ketika dia menjadi takut, gelisah, dia tidur. Kegelisahannya itu Tuhan mengetahui, dan kita lihat seorang malaikat datang menghampiri Yusuf mengatakan, Yusuf, janganlah engkau takut. Kalau kita lihat tadi di ayat 20, ketika dia ingin berada, maksudnya si Yusuf ini, kuceraikanlah dia, artinya kutinggalkanlah ini si Maria ini, nanti jadi malu juga. Nah, tetapi itu di pikiran Yusuf. Kita lihatlah, sebenarnya Yusuf ini bukan orang yang jahat, tapi dia adalah orang yang baik hati. Dia menjaga Maria ini. Karena apa? Tadi Inang katakan ya, Yusuf dan Maria saling mengasihi. Yusuf dan Maria saling mengasihi di dalam kasih Tuhan. Nah, karena itu dia menjaga bagaimana Maria ini agar tidak dicela orang, agar tidak dihina orang. Maka disitulah Tuhan melihat hati ketulusan, kebaikan hati daripada Yusuf ini. Malaikat datang bagi dia. Dia katakan, kau Yusuf, tidak perlu engkau takut. Apa yang dikatakan, janganlah engkau menjadi takut mengambil Maria menjadi istrimu, karena bayi yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia katakan begitu, malaikat katakan begitu. Bayi yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah bayi dari Roh Kudus. Allah yang telah merencanakan untuk kita. Dia mengambil seorang Maria yang masih perawan, kalau dikatakannya dia masih suci ya. Nah, di situ ada Tuhan persiapkan bagi kita, dan kau akan menamakan itu namanya adalah Yesus. Bahkan ada lagi nama yang disematkan bagi Yesus ini adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang kita lihat dari cerita ini, dari kisah daripada kelahiran Tuhan Yesus ini apa? Yang pertama, kita belajar dari Yusuf, dia adalah orang yang baik hati. Kalau dikatakan di sini dia adalah orang yang tulus hati, kalau adik-adik biar bisa gampang menangkapnya, kita katakanlah Yusuf ini orang yang baik. Kenapa? Dia tidak terburu-buru mengambil keputusan yang membuat orang lain itu menjadi celaka. Kenapa Inang? Contoh, dia tidak langsung ngambil tindakan begitu tanpa bicara ataupun meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan bimbing saya agar saya tidak salah melakukan sesuatu. Karena apa? Lihatlah si Yusuf ini.
Ketika dalam takutnya dia melihat Maria sedang mengandung, tapi kita lihat di dalam kegusarannya pasti dia menjumpai Tuhannya, dan Tuhan membimbing dia. Seandainya kalau Yusuf menceraikan Maria itu dengan diam-diam, bisa saja orang akan mengetahuinya, padahal ada maksud Tuhan melalui Maria ini kan, karena ada di dalam kandungannya itu Yesus. Tapi kalau orang-orang itu tidak tahu, mereka pasti akan melempari Maria, menjahati Maria. Tapi lihatlah, karena Yusuf itu baik, Tuhan boleh menolongnya. Nah, ini juga belajar dari kita adik-adik sekolah minggu. Kita perlu bertanya kepada kakak kita, abang kita, orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita, agar adik-adik sekolah minggu jangan salah mengerjakan sesuatu, jangan jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, contohnya kan adik-adik sekolah minggu kan mau bingung. Contohnya kau tengok di situ ada yang bukan milikmu, yang bukan barangmu, kau ingin, padahal kau suka sekali itu kan. Hati-hati, di situ adik-adik sekolah minggu bisa bertanya juga kepada Tuhan, bisa bertanya juga kepada orang tua, kakak, abang, bisa tidak mengambil itu? Kalau bilang jangan, karena itu bukan milikmu. Nah, di situ pentingnya. Yang kedua, apa yang kita lihat lagi? Ketika malaikat datang kepada Yusuf, mengatakan kepada Yusuf, jangan engkau takut, ambillah Maria itu menjadi istrimu, bayi yang di dalam perutnya, bayi yang di dalam kandungannya itu Yesus yang menyelamatkan dosa manusia. Nah, apa reaksi daripada Yusuf? Yusuf itu melakukannya. Nah, kita lihat ya di ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, adik-adik sekolah minggu seringnya kalau dibilang bapak atau mama, kita bilanglah dulu namanya ya, Butet, kerjakan dulu itu. Iya mak, katanya toh. Kerjakan dulu sana. Iya mak, katanya. Tapi pulang-pulang nanti orang tuanya dari kerja nggak dikerjakan, tetap masih berantakan, atau PR-nya tidak dikerjakan. Atau guru sekolah minggu mengatakan, adik-adik hafalan kita hari ini ya, paling lambat hari Rabu dikumpul ya. Realitanya semua bilang di grup, mungkin ada di grup bilang iya Inang, atau orang tuanya bilang iya, tapi realitanya nanti nggak dikerjakan. Itu sebenarnya hal yang tidak baik. Kita lihatlah si Yusuf ini, ketika malaikat mengatakan ambillah si Maria jadi istrimu, jangan kau takut, bayi yang ada di dalam kandungan Maria itu Yesus. Nah, apa yang dilakukan Yusuf? Dia melakukannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, maka di situ pelajaran yang paling penting yang kedua bagi kita adalah apa? Kita ketika mengatakan iya, lakukan. Jangan menunda-nunda. Nah, firman Tuhan juga itu sama. Ketika kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan adalah lebih berbahagia apa? Melakukannya, memeliharanya dan melakukannya. Nah, sama seperti Yusuf ini. Dan hal yang luar biasa lagi adik-adik sekolah minggu dikatakan tadi di sini di ayat 21, yang hal yang luar biasa bagi kita, Yesus itu sebenarnya tujuannya apa datang ke dunia? Dikatakan tadi di sini, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ingat, kedatangan Tuhan Yesus menebus dosa kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghapus dosa kita ini. Karena apa? Setiap hari kita selalu berdosa ya. Setiap hari kita melawan orang tua. Setiap hari kita berbohong dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia datang bagi kita dengan keadaannya yang sederhana. Tapi dia datang bagi kita dengan caranya yang luar biasa. Bagaimana dia lahir di kandang domba di Bethlehem, dan dia menyelamatkan kita. Dia turun ke dunia padahal dia adalah anak Allah. Dia datang kepada Maria, seorang perempuan. Nah, bayangkanlah dulu Tuhan datang. Kalau seandainya raja turun tahta ya, padahal dia memiliki tingkat yang lebih tinggi, dia turun. Begitulah Tuhan Yesus. Dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya.
lahir untuk kita. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1 minggu lagi, minggu Advent keempat. Kemudian kita akan merayakan Natal. Apa persiapanmu? Nah, persiapanmu apa? Kalau orang mama dan bapak mungkin sekarang lagi sibuk mencari baju baru, sepatu baru dan lain sebagainya. Anak-anak sekolah minggu apa persiapannya? Selain menghafal ayat liturginya atau yang lainnya, tugas yang diberikan guru sekolah minggunya apa? Nah, persiapkanlah hati kita untuk menjadi anak-anak yang mau bergembira di dalam Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan nasihat orang tua kita dan orang-orang yang mengajar kita ke arah yang lebih baik. Karena apa tadi? Lihatlah, belajar dari Yusuf, dia orang yang baik hati. Belajar dari Yusuf, dia mengatakan iya dan melakukannya. Dan belajarlah juga mensyukuri kasih karunia Tuhan melewat apa? Yesus datang bagi kita, menyelamatkan dosa kita. Karena itu adik-adik sekolah minggu, selamat mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Kiranya adik-adik sekolah minggu tetap gembira ya, sekalipun cuaca sekarang lagi tidak baik, sekalipun kita masih melakukan Natal nanti lewat virtual, tapi adik-adik gak boleh sedih ya. Kalau kita bergembira di dalam Tuhan, Tuhan akan menjawab segala doa kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman-Mu pada hari ini, tentang bagaimana Yesus datang di tengah-tengah dunia ini melalui kehadiran daripada Yusuf dan Maria, dan Engkau memakai Tuhan Maria menjadi rencana Tuhan sehingga Yesus boleh hadir dan memberikan penyelamatan dan anugerah yang terbesar bagi kami. Kami juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu, boleh belajar dari Yusuf. Dia adalah seorang bapak yang memiliki hati yang tulus, yang menjaga Maria, yang menjadi pasangannya. Dia juga adalah seorang yang mendengarkan akan perintah Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, agar kami lebih dengar-dengaran akan firman-Mu, dengar-dengaran akan nasihat orang tua kami yang mengajar dan membimbing kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan menjadi anak-anak kesukaan bagi nama-Mu. Tuhan, berikanlah kepada kami sukacita, jaga hati kami, jaga pikiran kami, agar kami Tuhan menyambut hari kelahiran-Mu dengan hati yang gembira, dengan ucapan syukur yang melimpah. Terima kasih Bapa yang maha baik. Kami berdoa untuk persiapan kami Tuhan dalam perayaan Natal sekolah minggu, bahkan juga untuk perayaan Natal yang kami akan rayakan tanggal 24, 25, dan 26. Biarlah Tuhan semua berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang berulang tahun, berikanlah kesehatan dan umur yang panjang. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk seluruh teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu kami, dan orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Tuhanlah tolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa yang maha baik. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik di rumah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang disampaikan oleh Tapi sebelum kita memberikan tugasnya Kak untuk minggu ini, kita akan menyaksikan dulu tugas dari adik-adik sekolah minggu, yaitu apa Pak? Membuat lonceng Natal. Iya, kita masih bertemakan hiasan pohon Natal ya untuk minggu ini. Temanya itu lonceng. Dua versi Kakak ya? Iya. Yang orang 1, 2 dimensi, orang 3, 4, 3 dimensi. Yuk kita saksikan video berikut ini.
Iya, Kak, ya? untuk tugas kita kali ini masih tetap temanya hiasan pohon Natal, tapi kali ini bertemakan Boneka Snow White. Boneka boneka salju. Boneka salju. Putih ya, Iya, Kak? boneka salju kan Natal identik dengan Boneka musim salju, salju. ya. Ya, jadi ya kreativitasnya kali ini adalah membuat hiasan gantung di pohon Natal berupa boneka salju. Tetap 2 versi Kakak ya? Iya, tetap 2 versi ya. Korong 1, 2 dia versinya 2 dimensi, dan untuk korong 3, 4 versi 3 dimensi. Jadi adik-adik di rumah mungkin sudah tahu itu seperti apa 3 dimensi ya. Banyak sekali Kak ya. Ya banyak. Tinggal lagi bisa. Pernah ya kita lombakan ya Kak? Iya. Tapi nggak mungkin yang isinya beras di kaos kaki mau Iya. digantung di pohon Natal kan? Sayang. Harus Sudah begini pohon ya? Natalnya tumbang. Pakai kapas. Kaos kakinya warna putih ya, jangan kaos kaki pramuka. Iya, kaos kakinya warna putih ya. Jadi nanti dikirim itu Fotonya Kakak. oh di foto, Foto, Kakak. nanti di foto ya, di foto. Kalau bisa kayak di foto pasti Di pohon sudah Natalnya. iya di pohon Natalnya. Supaya jangan sekali pohon Betul, Natalnya iya kecil. jangan lebih Lebih besar besar hiasannya dari pohon Natalnya. Jadi kalau bisa yang dari hiasan yang pertama, hiasan yang kedua sampai hiasan yang ketiga sudah dipajang di pohon Natalnya ya. Jadi nanti kalau bisa difoto bersama dengan pohon Natalnya. Di samping pohon Natal Kakak ya kan kalau sudah minggu ketiga Advent pasti Iya, sudah ada pohon ya, Natal. pasti Kakak. sudah ada itu ya. Tapi misalnya kalau nggak punya pohon Natal Kakak, mungkin bisa dihias di pintu Kakak atau di mana gitu. Siapa tahu iya. dia mau pasang pohon Natal banjir Kakak. Tahu? Iya ya. Jadi, Tapi saya yakin semua punya pohon ada Natal. ya? Ada. Biarpun kecil Kakak ya di atas di meja. Iya, biar juga kecil. Reno nggak punya. Oh, nanti kita ke rumah Reno ya. Iya. Kita tunggu nanti itu hiasan Reno ya. Iya, iya. Kalau Reno nggak punya nanti 3 Mulai dari boleh digantung. malaikat, Mulai dari malaikat. lonceng Natal dengan boneka salju ya. Kami tunggu Reno ya. Ya, adik-adik di rumah nanti dikirim ke horong ke grup WA horong masing-masing. Kita aja Kakak sekolah minggu udah pajang. Iya sudah ada tuh, ada malaikatnya, Malaikat, ada ada loncengnya, loncengnya, sudah ada. Ya, malaikat pasti ada salju. dong di rumah. Tidak seru kalau ada pohon Natal Iya. ya, tidak sama Natalnya. Oke, nanti kita tunggu itu hari Rabu ya. Paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Oke deh adik-adik di rumah, sekarang kita akan Kumpulkan persembahan. Ya, kita angkat satu pujian dari PKJ 146 bawa persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menutup ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99, Kita Surga Bergema.